Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Nur Fauzan, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, angkatan tahun 2020, dengan NIM L100-2052, mata kuliah Public Speaking kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai beberapa hal tentang public speaking. Mengenai presentasi kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pentingnya public speaking untuk mahasiswa. Kemudian poin yang kedua yaitu profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking. Kemudian poin yang ketiga yang telah dipelajari dari mata kuliah public speaking. Dan kemudian poin yang terakhir dari presentasi hari ini, presentasi kali ini yaitu poin keempat, harapan setelah belajar mengenai public speaking. Sebelum memulai presentasi dengan poin yang pertama, yaitu pentingnya public speaking untuk mahasiswa, apa sih public speaking itu? Kita tentu saja sudah mengenal istilah public speaking dari entah itu dari internet, dari film, ataupun dari majalah, artikel. Nah, public speaking kita sudah diajarkan mengenai istilah public speaking itu sebenarnya saat kita berada di bangku SMA, bahkan saat di bangku SMP. Namun kita hanya diajarkan mengenai beberapa hal saja, tidak menyeluruh mengenai seluruh mempelajari public speaking. Nah, untuk kali ini sebelum kita memulai presentasi, apa sih public speaking itu? Singkatnya, public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung atau di hadapan sekelompok orang. Nah, singkatnya atau simpelnya itu kita melakukan komunikasi, berkomunikasi kepada sekelompok orang atau di depan hadapan orang banyak. Nah, apa sih yang membedakan antara public speaking dengan komunikasi biasa? Kalau public speaking itu lebih memiliki tujuan untuk memberikan informasi apa yang akan kita sampaikan kepada audiens atau khalayak yang menjadi penonton kita. Sedangkan kalau komunikasi biasa ya kita bisa berkomunikasi. Kalau komunikasi biasa itu antara satu individu dengan satu individu lainnya atau dua orang. Kalau public speaking itu kita sendiri, namun kita dihadapkan dengan banyak orang dan kita di situ untuk bertujuan untuk memberikan informasi. Masuk ke poin yang pertama, yaitu pentingnya public speaking bagi mahasiswa. Tentu saja di dunia perkuliahan, apalagi di jurusan ilmu komunikasi, kita dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan lancar. Ya kan, karena namanya ilmu komunikasi, kita juga harus belajar mengenai komunikasi. Nah, di perkuliahan jurusan ilmu komunikasi, khususnya di UMS, ada mata kuliah public speaking. Nah, di sini ini kita mempelajari tentang apa itu public speaking, tentang pentingnya public speaking, karena public speaking itu penting banget untuk mahasiswa, apalagi kan kita di semester 1 itu, semester 1 saja sudah mewajibkan kita untuk melakukan public speaking saat kita berada di sebuah kelas, lalu kita mempresentasikan mengenai public speaking. Nah, berikut ini pentingnya public speaking untuk mahasiswa. Yang pertama yaitu menambah rasa percaya diri. Tentu setiap individu pasti memiliki rasa tidak percaya diri. Nah, disinilah pentingnya kita belajar public speaking. Di saat kita mempelajari public speaking,
mau tidak mau kita harus percaya diri untuk menyampaikan sebuah informasi kepada audiens. Nah, disinilah pentingnya public speaking. Kita dapat menambah rasa percaya diri kita yang tadinya tidak percaya diri, dengan public speaking dapat menambahkan rasa percaya diri. Kemudian pentingnya public speaking untuk mahasiswa yang kedua, yaitu melatih kemampuan berbicara di depan sekelompok orang. Tentu kalau kita berbicara di depan satu orang, 2 orang, 3 orang, tentu tidak menjadi masalah. Apalagi kalau kita membicarakan hal-hal yang biasa. Nah, itulah yang membedakan public speaking. Nah, kalau public speaking ini kita berbicara di depan banyak orang, banyak audiens, entah 10, 20, 30, dan kita tidak membicarakan hal yang biasa, namun kita memberikan suatu informasi agar dapat berguna bagi kita dan bagi audiens. Kemudian pentingnya public speaking untuk mahasiswa yang ketiga adalah menjadi bekal di dunia kerja. Tentu saja kita setelah menempuh perkuliahan, lulus dari kuliah, kita pasti maunya apa sih? Kita pasti maunya masuk ke dalam dunia kerja. Nah, disinilah public speaking dapat menjadi bekal di dunia kerja. Karena di dunia kerja kita dituntut untuk menguasai suatu kemampuan tertentu. Nah, kemampuan yang tidak kalah penting adalah public speaking ini, karena kalau kita semisal mendapatkan tugas dari bos kita, kemudian kita disuruh presentasi di hadapan klien, tentu kemampuan public speaking inilah yang dapat membantu kita. Kemudian yang terakhir, pentingnya public speaking untuk mahasiswa yang keempat adalah menjadi sarana untuk menyampaikan ide gagasan. Tentu setiap manusia, setiap individu memiliki ide, memiliki gagasan, memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, namun kita memiliki ide, gagasan, pendapat, namun tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Nah, public speaking ini bisa menjadi sarana untuk menyampaikan ide atau gagasan yang kita miliki kepada orang yang ingin kita sampaikan. Poin kedua dari presentasi kali ini yaitu profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking. Dalam dunia pekerjaan atau setiap profesi kita dituntut untuk memiliki kemampuan tertentu. Misalnya adalah kita berprofesi sebagai supir pribadi. Nah, kemampuan yang harus kita penuhi untuk menjadi supir pribadi tentu saja kita harus dapat menyetir atau mengendarai sebuah mobil. Kemudian contoh lain adalah kita berprofesi sebagai pilot atau masinis. Nah, tentu saja kita juga harus dituntut dan wajib untuk memiliki kemampuan dan dapat mengendalikan pilot maupun kereta. Nah, di sini ada beberapa profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking. Profesi yang pertama adalah pembawa acara atau MC. Pembawa acara atau MC, kita dituntut untuk dapat menguasai kemampuan public speaking. Karena MC atau pembawa acara kan kita melakukan berkomunikasi dengan lawan bicara kita dan kita melakukannya di depan banyak orang. Atau contohnya adalah saya menjadi MC dalam suatu event. Nah, menjadi MC kita juga dituntut untuk dapat kreatif semaksimal mungkin, dapat mengulur waktu dengan baik. Kemudian kita juga harus melakukan riset nih, kita nanti menjadi MC atau pembawa acara dalam event apa. Kemudian kita harus melakukan riset audiens. Nanti yang event apa ini, audiensnya statusnya apa aja. Semisal saya menjadi MC dalam sebuah acara konser musik. Tentu saja
para audiens tersebut juga penikmat musik. Nah, saya di sini juga harus melakukan riset mengenai artis-artis, mengenai seputar musik. Nah, seperti itu. Kemudian pembawa acara juga dituntut untuk dapat berkreatif semaksimal mungkin. Semisal saat melakukan pembawa acara, ada trouble mengenai artis yang akan tampil berikutnya. Nah, disinilah para MC kita dituntut untuk sekreatif mungkin mengulur waktu. Jika saya menjadi MC dalam sebuah acara, kemudian artis yang akan tampil mendapatkan trouble atau masalah, entah itu sound atau mic, saya akan mencoba mengulur waktu dengan cara yang pertama berinteraksi dengan para penonton atau audiens mengenai artis yang akan tampil berikutnya. Kemudian cara kedua saya adalah saya berinteraksi dengan penonton melalui saya menyanyikan satu penggal, dua penggal lirik lagu yang akan disampaikan oleh penyanyi yang akan tampil berikutnya. Dengan demikian, saya dapat mengulur waktu agar artis yang akan tampil berikutnya dapat menyiapkan diri untuk tampil. Kemudian profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking yang kedua yaitu reporter. Kita sebagai reporter harus dituntut untuk dapat menguasai kemampuan public speaking, kemudian dapat menjaga image, karena kita tidak hanya berbicara kepada kamera, namun kita juga berbicara kepada para pemirsa yang menonton acara kita. Kemudian, reporter juga harus dituntut agar selalu update dalam memberikan informasi. Semisal saya menjadi reporter dalam segmen bencana alam. Nah, dalam informasi bencana alam tersebut ada penambahan jumlah korban jiwa. Tentu saja saya sebagai reporter harus sigap menanggapi informasi tersebut dan menyampaikannya kepada para pemirsa yang ada di rumah agar tidak menimbulkan misinformasi. Kemudian profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking yang ketiga adalah moderator. Kita sebagai moderator dituntut untuk dapat melakukan kemampuan public speaking, karena semisal kita menjadi moderator di dalam acara debat. Nah, kita itu tidak hanya menjadi moderator saja, tapi kita juga menjadi penengah antara pihak satu dan pihak dua. Kemudian profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking yang terakhir adalah announcer. Announcer itu tidak hanya ada di radio, announcer juga ada di mall, ada di bandara, ada di stasiun. Nah, announcer juga dituntut agar dapat melakukan public speaking dengan baik dan dituntut untuk lebih detail dalam memberikan informasi. Semisal saya menjadi announcer dalam sebuah bandara, saya akan mengannounce atau menyampaikan pengumuman mengenai pesawat A dengan tujuan berikut dan keberangkatan berikut. Nah, kita sebagai announcer harus berkewajiban untuk memberikan informasi tersebut kepada para penumpang agar para penumpang tidak menangkap misinformasi. Kemudian poin yang ketiga adalah yang telah dipelajari dari public speaking UMS. Selama saya mengikuti mata kuliah public speaking ini, banyak yang telah saya pelajari. Sebelumnya saya menganggap sepele public speaking karena dalam pikiran saya, paling cuman public speaking itu kita ngomong di depan orang dan kita membayangkannya dengan mudah. Ternyata tidak semudah itu. Berikut ini yang telah dipelajari dari public speaking UMS. Yang pertama adalah tidak hanya sekedar teori. Pasti ada mata kuliah lain yang hanya mengandalkan teori dan kita langsung paham.
Nah, hal ini tidak berlaku dalam mata kuliah Public Speaking UMS. Kita juga diberikan teori, namun kita juga diwajibkan untuk praktek atau melakukannya langsung. Karena jika public speaking hanya diberikan teori dan tidak praktek, itu sangat sulit. Sangat sulit. Makanya public speaking ini tidak hanya sekedar teori, namun juga membutuhkan yang namanya praktek. Kemudian yang telah dipelajari dari public speaking UMS yang kedua, yaitu tahap melakukan public speaking. Di pikiran saya dulu, public speaking itu kayak cuman kita ngomong di depan banyak orang memberikan suatu informasi, itu gampang. Ternyata tidak segampang yang saya kira. Kita juga harus mencari materi apa yang akan disampaikan, kemudian kita juga harus menyiapkan gaya style apa yang akan kita sampaikan kepada para audiens, kemudian kita juga harus mengatur pembukaan, isi, penutup, kemudian kita juga harus melakukan secara tidak langsung melakukan komunikasi verbal dan nonverbal. Itu. Kemudian yang telah dipelajari dari public speaking UMS yang ketiga, yaitu lebih berani untuk menyampaikan ide atau gagasan. Saya merasa setelah mengikuti mata kuliah public speaking UMS, saya lebih berani untuk menyampaikan ide atau gagasan yang semulanya saya hanya simpan sendiri, kemudian saya ingin menyampaikan ide atau gagasan tersebut kepada orang lain. Kemudian yang telah dipelajari dari public speaking UMS yang terakhir adalah pentingnya percaya diri. Setiap manusia pasti memiliki rasa tidak percaya diri. Nah, dengan saya setelah mengikuti mata kuliah public speaking UMS ini, saya merasa lebih percaya diri, lebih tampil pede di depan banyak orang, karena public speaking ini membutuhkan yang namanya percaya diri. Bagaimana jika kita tidak percaya diri? Kita juga tidak mungkin dapat menyampaikan informasi dengan baik. Nah, percaya diri ini sangat penting dalam mata kuliah public speaking. Dan menurut saya pentingnya percaya diri ini menjadi dasar yang sangat mempengaruhi dalam melakukan suatu public speaking. Kemudian topik yang terakhir dalam presentasi saya kali ini adalah harapan setelah belajar public speaking. Tentunya saya setelah belajar public speaking di ilmu komunikasi UMS, saya sangat berharap yang pertama public speaking ini dapat berguna di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari saya dan di kehidupan sehari-hari setiap orang kan kita juga selalu melakukan komunikasi, baik itu di rumah, baik itu di luar, di lingkungan masyarakat, di sekolah, dalam perkuliahan, dalam dunia kerja. Kita akan selalu membutuhkan yang namanya berkomunikasi. Nah, dengan saya setelah mempelajari public speaking dari ilmu komunikasi UMS ini, saya merasa public speaking saya dapat berguna di kehidupan sehari-hari dan kehidupan yang akan datang. Kemudian, harapan setelah belajar public speaking yang kedua yaitu menjadi bekal di dunia kerja. Tentu saja, saya setelah menempuh kuliah, semua orang pasti ingin bekerja, tidak hanya saya. Semua orang pasti ingin masuk ke dalam dunia kerja. Nah, dalam dunia kerja ini kita dituntut untuk dapat melakukan public speaking, dasarnya. Nah, dengan setelah belajar public speaking ini, saya berharap public speaking ini dapat menjadi bekal saya di dunia kerja nanti. Kemudian harapan setelah belajar public speaking yang terakhir adalah dapat aktif di lingkungan masyarakat. Public speaking ini sangat memberikan banyak wawasan baru, banyak pengetahuan baru yang semulanya saya tidak tahu.
Semoga public speaking ini dapat membantu saya agar lebih aktif, agar lebih dapat menyampaikan ide, gagasan, pendapat di lingkungan masyarakat. Nah, untuk kesimpulannya, menurut saya public speaking ini adalah salah satu ilmu atau salah satu kemampuan yang tidak akan pernah punah sepanjang masa, karena kita setiap hari saja melakukan suatu komunikasi, apalagi public speaking yang kita harus memberikan sebuah informasi kepada audiens. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.